محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi surat Al-Baqarah ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi surat Al-Imran wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadratil kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin mata'allahu fi tuli hayati, ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah, para dewan kiai, para dewan ulama yang mengajar di masjid yang mulia ini, Kiai Haji Abi Halim, Bapak Kiai Haji Ustaz Encik Burhan, Kiai Haji Ustaz Baisuni, Kiai Haji Al-Habib Amri Azamatkan, mata'allahu fi tuli hayatihim fi dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita doakan beliau semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang istiqomah, husnul khatimah, ilmunya semakin luas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka insyaallah yang dibawa namanya kitab Al-Muntakhabat, temanya fa ahwalul mauta yatalaquna bisa yatalaquna wa yata'arafuna wa yatazawaruna wa yatadzakaruna wa yalbasuna wa yatanama'amuna. Nanti di alam kubur setelah semuanya wafat akan saling bertemu, akan saling mengenal, akan saling mengunjungi, akan saling mengingatkan nasihat-nasihat. Semuanya memakai pakaian wa yatana'amuna, semua merasakan kenikmatan. Raudhatun min riyadil jinan. Jadi ternyata lebih ramai Bapak-bapak. Di alam barzah itu lebih ramai. Makanya nanti ada yang ngomong, orang yang penduduk ahli surga yang termasuk riyadil jinan, ketika melihat orang-orang berlomba-lomba dengan kekayaan, terus ngomong nih, orang yang mendapatkan nikmat kubur, andai saja kalian tahu bagaimana merasakan kami nikmat-nikmat kubur, pasti kalian tidak akan pernah mungkin mengejar-ngejar dunia. Pastilah kalian tidak akan pernah mungkin mengejar jabatan. Subhanallah. Andai tahu, nggak dikasih tahu. Nikmat kubur nggak dikasih tahu. Siksa kubur nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu gimana? Jelas semuanya. Sepi, masjid penuh, betul nggak? Jalan kosong. Nah, mudah-mudahan ya Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya, bapak-bapak jamaah, pemirsa di mana saja berada. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita mati husnul khotimah? Supaya nanti kita di alam barzah, jangan dulu mikirin, oh nanti kita di padang mahsyar gimana. Ini dulu setara awal dulu nih. Di alam barzah gimana?
Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin minta disatukan dengan orang-orang soleh nanti waktu di alam barzah, maka kata baginda Rasul, satu saja, al mar'u ma'aman ahabba. Engkau, seseorang akan disatukan beserta yang dia cintai. Maksudnya apa? Jangan putus bapak-bapak, kita sering kirim Fatihah. Kirim Fatihah. Nah itu salah satu tanda cinta kita ke Kanjeng Rasul, ke para sahabat, ke para tabi'in. Ketika nanti ada kesulitan di alam kubur, di alam barzah, mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diselamatkan daripada siksa kubur. Itu maksudnya. Yang selanjutnya, maaf ini suaranya bukan karena sering ceramah, bukan, memang radang minumnya. Hebat ceramah, bukan, banyak minum es ya. Baik, yang selanjutnya, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti kalau misalkan ada yang meninggal, beli kain kafan yang paling bagus. Jangan beli kain kafan yang udah butut. Nah, udah dimakan udah usang. Mana kata baginda Rasul, idza walla ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Ketika kau mengurus salah satu di antara kalian, orang yang sudah meninggal, falyuhsin kafanahu. Satu, carilah kain kafan yang paling terbaik. Dan bapak-bapak ingat, itu kalau kain kafan di dalam kitab I'anatut Thalibin, makruh kalau dijual. Bagusnya kain kafan itu disedekahkan. Ini ada kain kafan. Bapak pernah lihat gak? Kain kafan, enggak ya? Pasti di toko ya. Orang takut jualan. Saya pernah itu beli kain kafan, ya Allah. Udah kayak rumah hantu itu toko. Baunya bau kuburannya tempat itu semua kan, jual keranda, ya Allah. Yang lucu, saya pernah mogok motor pas pembuatan batu nisan. Astagfirullah. Didorong. Jajar pembuatan batu nisan. Udah pesanan-pesanan itu, ya Allah. Maksudnya apa? Kata baginda Rasul, fa innahum yatazawaruna fi kuburihim. Nah, nanti orang kan berkunjung nanti dalam barzah, paling bagus-bagus. Kamu bagus amat kain kafan. Tapi ingat, bukan dipocong ya, biasa aja normal gitu. Jelek amat penduduk surga pakai pocong. Itu yang ada di rumah hantu aja pocong mah ya. Itu nanti kain kafan kamu bagus amat. Kamu kok agak usang, tahu nih. Kasih yang bekas katanya. Tapi enggak apa-apa, ketika orang mendapatkan nikmat kubur enggak kelihatan itu kain kafannya usang atau apa, tapi nur cahaya daripada amalannya. Satu, dua. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pengalaman. Nah, namanya tajribat, pengalaman pribadi daripada seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak-bapak, awas. Amalan di dunia itu menentukan bagaimana kebiasaan amalan di dunia nanti akan terbiasa di alam kubur. Ini kejadiannya nih. Dari Imam Al-Bahili di dalam kitab Dalilun Nubuwah, daripada sebahagian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisinya itu di Uhud. Nah, innahu pun lagi gali apa? Mau nanam apa gitu, lagi gali tanah. Terus fatah toko, ada sodong itu ada bolongan truk. Pas itu bolongan ternyata enggak jauh, tarik benang lurus ke kubur itu, ke liang lahat ternyata. Jadi gali di sini, ada bolong di situ. Itu bolong tembus ngelihat ke liang kubur. Loh, ke liang kubur. Apa yang terjadi? Faidan, kaget. Sun ala saririn wa baina yadayhin mushafun yaqra'u fihi. Ketika dia terkagetan, ternyata ada seorang hamba Allah yang memang sudah wafat, sedang apa? Ala saririn, duduk di atas singgasana. Kelihatannya luas, ya Allah kok ini luas. Terus wa baina yadayhi mushaf, lagi baca Quran. Ini kesaksian sahabat, enggak sengaja. Terus yaqra'u fihi, dia sedang membaca Al-Quran.
Dan aku melihat kata sahabat, wa amamahu raudhatun hadro'a, dan aku melihat itu kubur begitu luas, dan aku melihat di depan orang tersebut ada taman-taman hijau. Bahasanya ada taman-taman hijau, ada bunga. Itu di mana? Wadhalika bi Uhud. Ada di mana? Di tanah Uhud. Kita mah enak yang umroh ya, selebih, padahal di dalamnya subhanallah. Hati-hati itu. Di Mekah jangan berbuat maksiat, sebab itu di bawahnya semuanya taman-taman surga. Terus wa'allama annahu minasyuhada, dan sebagian sahabat mengetahui bahwa ini adalah para syuhada. Tapi memang ini ingat, kalau orang yang mati syahid itu nanti tetap kalau bekas panah di sini ada darah mengalir. Li'annahu ra'a fi sabhatin wajhihi jurhan. Namun ketika dia sedang membaca mushaf Al-Quran, darah terus mengalir daripada kepalanya. Itu bekas dulu perang melawan orang musyrik. Jadi dia baca Quran tapi darah mengalir. Sebagai apa? Sebagai saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu darah akan dirubah menjadi minyak misik, pakaiannya oleh Allah akan dirubah menjadi kain sutra yang berwarna hijau. Makanya sempat banjir Uhud ya. Ada salah satu sahabat yang ngalir terus kan? Itu terus sampai kiamat. Ngalir terus. Subhanallah. Tapi kalau yang di kita mah ya Allah, pas dengar jeritan lagi ya, bohak aja ya. Benar gak? Ada kan? Itu kalau misalkan ada ayam, kok, berarti mereka itu sedang mendengar siksa kubur. Tapi kalau ada binatang kucing gini aja, berarti itu binatang sedang mendengarkan daripada nikmat kubur. Subhanallah. Baik. Yang ketiga, bapak-bapak harus yakin bahwa setiap malam Jumat dan malam Selasa itu ruh dimasukkan oleh Allah ke dalam jasad. Mana dalilnya? Wa qala al-Imam Subki, dan ini sudah kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita bacakan. Audur ruhi ilal jasadi. Ruh akan masuk lagi ke dalam jasad. Sabitun fis sahih, itu adalah suatu ketetapan fis sahih yang ada di dalam ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlaqan dalam hadis sahih. Lisairil mauta fadlan ani syuhada, seluruh orang yang mati terutama orang-orang yang mati syahid. Terus wa inna man nadru fi istimrariha fil badan, dia akan melihat ya, si ruh ini akan melihat terhadap badannya. Terus fafil anal badana yasiru hayyan biha kahalatihi fid dunya. Bapak-bapak ingat, makanya kenapa kita setiap malam Jumat atau malam Selasa harus kirim ya Yasin. Itu seperti orang yang hidup di dunia saja, Bapak-bapak. Kalau boleh itu tembus kamera, itu hidup biasa. Terbuka matanya masuk setiap malam Jumat. Bagaimana nggak bisa? Makanya ketika kita mengirim sholawat terhadap baginda Rasulullah, sesungguhnya baginda Rasul itu masih hidup. Kata baginda Rasul, barang siapa yang ziarah ke makamku dalam keadaan wafatku, maka sama dengan dia mengunjungiku pada waktu aku hidup. Jadi setiap baginda Rasul dikirim sholawat, ya membalas sholawat. Jadi hidup terus, ruhnya ada dalam jasad. Subhanallah. Nah, akhirnya wahya haitsu Allahu taala. Bagaimana itu kehendak Allah? Fa inna mulazamatal hayati li ruh amara adalah akil. Awas, ini bukan karena akal. Ingat, pokoknya setiap malam Jumat, setiap malam Selasa, apalagi bagusnya setiap hari, jangan putus-putus. Sering kita ngirim Fatihah sekurang-kurangnya kepada ahli kubur. Karena setiap pada malam Jumat, pada makam saja, itu ruh Allah kembalikan ke dalam jasad. Termasuk ketika nanti datang malaikat munkar wa nakir, itu ruh dimasukkan dulu ke dalam jasad untuk menjawab man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, di mana kiblatmu, apa pedomanmu, siapa saudaramu. Jadi gerbangnya itu jarak antara dunia dengan alam barzah itu 500 tahun perjalanan. Makanya suka mimpi ya, ketemu orang tua, betul gak? Ketemu guru, ketemu saudara ini temen udah lama banget,
enggak ketemu, ternyata meninggal. Biasanya lewat mimpi. Ada juga bapak-bapak itu lewat mimpi. Ketika ada seorang mayit yang gigi ini, awas ini kalau punya gigi ini, gigi emas, mimpi tolong digali lagi. Ada, kenapa? Pas digali itu ternyata ada gigi dilepas. Nah itu pasti dikasih tahu. Allahu Akbar. Terus kita lanjut. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa qad dzakarahu jama'atu minal ulama rahimahullahu taala wa tashhadu lahu salata sayyidina Musa alaihi salam fi qabrihi. Baginda Rasul waktu Isra Mi'raj, fa inna salata tastadi'i jasadan hayyan. Itu baginda Rasul ketika Isra Mi'raj melihat Nabi Musa ketika melewati Baitul Maqdis fi Kasibil Ahmar, melihat Nabi Musa lagi sholat. Karena Nabi Musa itu memang sholat terus. Di alam kuburnya baginda Rasulullah SAW. Dan itu pasti akan terjadi kepada siapapun kalau di dunianya dia senang sholat, di dunianya dia senang baca Quran, itu pun akan dilakukan ketika di alam barzah. Ketika Syekh Nawawi Tanahar Al-Bantani mau digali, itu ternyata para askar melihat Syekh Nawawi sedang menulis kitab, sedang mutolaah kitab, pakai kokok, pakai peci hitam. Masya Allah, laisal insan, ini bukan manusia, katanya ditutup lagi. Jadi makam-makam ulama Indonesia yang utuh itu luar biasa. Bah Maimun Zubair dari ulama, makanya Said Ali Al-Maliki, subhanallah. Terus ada 7 ulama dari Banten, dari Padang, dari Sumatera, dari Aceh, itu semuanya utuh. Dan otoritas pemerintah Arab Saudi tidak berani memindahkan jenazah yang masih utuh. Mereka tahu ini adalah orang-orang kekasih Allah. Terus supaya enggak busuk gimana? Cukup setiap malam Jumat istiqomah baca surat Tabarak. Orang yang sering baca surat Tabarak itu bapak-bapak, ternyata waktu ada pertemuan alumni Syekh Al-Maliki, itu Syekh Al-Maliki itu setiap malam itu hataman baca Maulid Nabi. Jadi yang sering ya Nabi salam itu hatam tuh setiap malam. Pantesan baginda Rasul cinta ya. Sudah Rasul. Jadi setiap malam tadarusnya Quran. Setelah Quran nanti jam 12 enggak tidur tuh. Itu tadarusnya apa? Maulid Nabi di tadarus dari mulai Simtu Duror, Sarafil Anam, Adebai, hatam itu setiap malam. Pantesan subhanallah. Masyaallah. Baik. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis daripada kita pilih ya. Karena memang banyak sekali. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus begini. Ada orang, bapak-bapak kerasa gak? Bapak-bapak nih, kalau di kantor ketemu nih, bapak-bapak, saudara-saudara enggak pernah ada masalah sama orang itu kan? Tapi kira-kira mau nyapa juga malas kan? Nah, ada gitu ya. Oke. Mau ngomong malas, betul? Kadang sama dia enggak nyaman, betul gak? Itu bukan benci. Tapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang ruh kita enggak ketemu di alam duriyah namanya. Enggak bisa dipertemukan, enggak. Tapi kalau misalkan idza ta'arafa italapa, di alam ruhnya 50.000 tahun lagi sudah dipertemukan. Itu sudah ruh yang bicara. Ketika ngomong trek refleks. Terus ketika jauh kita ingat, itu saya punya teman, masya Allah berkesan, baik orangnya, gitu ya. Ada kan memang kita ketemu orang risih, bener gak? Aduh dia lagi, pasti ada udang di balik batu, biasanya gitu. Emang ruhnya nggak bisa ketemu, bukan benci. Makanya kata baginda Rasul, untuk menyatukan rohaniah kita, kalau misalkan amalannya sama, maksudnya sama-sama sholat 5 waktu, itu aja, sama-sama sholat 5 waktu, idza ta'arafa italapa, memang hatinya robitoh, disangkutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini, jangan bapak-bapak kalau lagi umroh tuh sering ketemu yang ini ya,
Kadang-kadang ada orang baik sama kita kan. Kalau memang orang Arab gitu Pak, kalau misalkan dia tahu kelebihan orang Arab, itu tahu sir, namanya ilmu sir, tahu. Ada orang yang kumuh aja, itu sama askar, dikasih kursi, duduk katanya, doa. Orangnya pakainya malu, kucel, rada bau gitu, tapi sama askar sakit. Dikasih kursi, doa katanya. Yang lain pulang, coba, itu askar awas, itu sir. Makanya ngobrol, itu askar bisa mengetahui mana ini wali, mana ini nabi, kepala-kepalanya, mana ini malaikat. Jadi ada kalau misalkan sholat yang lain perlu, itu enggak diamin. Oh itu berarti kalau enggak Nabi Khidir, wali atau malaikat. Saya nyobain tuh, Allahu Akbar. Lama ditungguin, pas beres diusir. Bukan wali kamu mah kata. Itu ada. Oh jangan, udah biarin. Masya Allah. Itu tahu sir. Ada gitu kan, tahu-tahu baik aja. Tahu-tahu ketemu, Masya Allah. Itu memang di alam ruhnya. Subhanallah. Jadi itulah mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah agar hati kita selalu disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yajuju ayuhiyahumullahu ta'ala fi kuburihim wa arwahuhum fi juz'i abdanihim yahissu jami' abdanihim bin na'imi wal ladzati. Allahu akbar. Jadi kalau ruhnya mendapat kenikmatan, pasti itu jasad yang ada di dalam liang lahat pun mendapat kenikmatan. Baik. Kalau ruhnya digigitin belatung, ya ruhnya juga sakit. Aduh katanya. Kan ruh itu kayak fotokopi, gitulah. Fotokopi truk ada ya, cuman nggak bisa di ini. Kalau misalkan, naudzubillah, dipatuk kala jengking hidungnya, ya sakit ruhnya sama. Kayak kita mimpi capek dikejar-kejar kuntilanak ya. Padahal itu dalam mimpi lagi di rumah hantu. Saya pernah mimpi, padahal di rumah hantu, tapi capek, padahal bohongan tahu itu. Ya Allah, kayak gitu, kayak mimpi. Yang selanjutnya, binaimi ladati. Kalau misalkan bapak-bapak itu di alam kuburnya, itu secara dohir bapak-bapak, itu alam kubur itu luas-luas secara, nanti ruhnya pun alhamdulillah wa syukurillah, jasadku ternyata engkau muliakan. Terus kama yahisu jami'ul badan fil hayya bi barwadah aw hararah. Allahu akbar. Aduh. Bapak-bapak, kalau misalkan di alam kubur mendapat siksaan panas, hararah panas, makanya ada Allah Maha Baik, baginda Rasul baik. Ketika ada saudara, mohon maaf, ada teman kita yang fasik mendapat siksa kubur, itu ada khusus wiridan, namanya Ataqoh Kubro. Apa Ataqoh Kubro? Baca 70.000, baca 70.000 la ilaha illallah, khususkan untuk satu si mayit itu, dibebaskan sampai hari kiamat. Allah Maha Baik itu. Padahal ya kalau disiksa ya gimana amalannya kan, tekor berarti amalan kebaikan. Itu ada, dikasih tahu baca sholawat apa? Zikir Ataqoh, la ilaha illallah 70.000, supaya nggak capek. Kolektif 1.000 orang, 100 orang, berapa ewang, nah itu khususkan itu. Kalau kita kasihani, kayaknya ini teman-teman baik, tapi sholatnya setahun 2 kali, tapi baik, kirim Ataqoh sebagai kita kasihan. Subhanallah. Makanya waktu zaman baginda Rasul ini sedang mendapat siksa kubur. Yang satu apa? Gara-gara kencingnya. Selama kurma ini basah, maka Allah ringankan daripada siksa kubur. Jangan pun itu, Abu Lahab yang kafir, setiap hari Senin diringankan siksaannya. Apalagi kita seorang muslim, mudah-mudahan ya Allah istiqomahkan selalu. Yang selanjutnya, wa innal murad ajsamuhum la tubla fi kuburihim wala tanqati'u awsaluhum wala tanqati'u awsalahum fahum kal ihya'i fi kuburihim. Awas bapak-bapak, ketika kita berziarah ke makam auliaillah,
ngirim Fatihah, bukan minta, ngirim justru. Nanti para aulia, para sahabat, ya Allah disebutkan, apal namanya, kan malaikat ngasih tahu. Itu fulan bin fulan, Bapak Juhelmi bin siapa telah ngirim Fatihah ke bataku. Ya Allah ya Rob, tolong kau mudahkan dalam segala urusannya. Ucapan terima kasih nggak itu? Terus yang paling dahsyat ke ibu, ke bapak, ke saudara. Kata baginda Rasulullah SAW, man zara walidayhi kana barran, kata balahu barran. Barang siapa yang setiap Jumat dia berziarah ke makam ibu atau bapaknya, maka akan dihitung berbakti kepada ibu bapak. Nanti alhamdulillah ya Allah anakku masih ingat. Aduh. Jadi kemarin saya ziarah, jadi seminggu sekali Pak. Malamnya tahlil, subuhnya ziarah sendiri aja. Habis subuh tuh sampai isyraq. Kan gak boleh nangis ya, padahal mau aduh ya Allah. Ternyata Allahu Akbar. Ya itu ya bukti ya, tembus ya ruhani roh, apalagi ke anak. Itu nanti ketika kita ngirim doa, nanti orang tua kita, ya Allah, anak saya Fulan bin Fulan telah mengirim Fatihah, telah mengirim tahlil, maka ya Allah mudahkan dalam segala urusannya. Bukan minta kuburan, makanya mohon maaf ketika ada orang dia terus berziarah, berkunjung ke ibu bapaknya, sampai wafat pun dia berziarah ke ibu bapaknya, biasanya kehidupannya barokah. Karena itu doa kepada Allah. Apalagi kita ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita enggak kaya di dunia, insya Allah di akhirat pasti kita akan mendapat syafaat. Itu puncaknya kan, mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bapak-bapak. Jadi jangan sampai kita terpancing daripada framing media. Memang ada kuburan palsu yang bikin dia kok, yang bikin konten, yang bikin kuburan palsunya yang bikin konten, sudah dicek. Yang bikin kuburan palsunya yang bikin konten, itu kita diadu domba. Pokoknya intinya kita beribadah, jangan mudah membenci kepada orang lain. Lebih baik kita mudah mencintai. Dia mau bohong mau apa, dia urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta nggak ada ruginya, pasti untung. Jangan pun gitu ya, sama orang fasik, sama orang mabok. Kita nggak tahu apakah nanti di akhir hayat dia yang husnul khotimah. Apalagi kelihatan dia suka sholat, suka tahajud. Baik. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang di sekeliling kita nih, sekeliling kita sekarang. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kau melihat gunung-gunung dan kau menyangka gunung itu keras, diam, tidak bergerak. Wa hiya tamurru marras sahab. Gunung Salak itu bapak-bapak itu berjalan setiap harinya. Seperti punya roda, seperti berjalannya awan. Jangan ini pergeseran, emang jalan. Oh ini pergeseran lempengan, emang jalan gunung. Hidup. Mereka semuanya membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pohon itu hari Senin baca subhanallah. Mohon maaf, hari Sabtu baca subhanallah. Hari Ahad baca alhamdulillah. Hari Senin baca subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rebo wala haula wala quwata illa billah. Hari Kamis astagfirullahaladzim. Hari Jumat membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah SAW. Itu seluruhnya. Makanya kencing jangan di pohon, lagi baca sholawat itu pohon. Pacaran jangan di pohon. Ini ada cerita lucu bareng Kiai Syafiqul Khalqi waktu pulang jarah dari Banten. Jadi kita nggak tahu, Abah Mang Haji nggak kuat pengen buang air kecil ya, lagi SMP kelas 3. Di mana kata Ilewang, Cidalewang, pantai kan masih cerita. Enggak tahu di bawah ada yang lagi pacaran 10 pasang malah lebih. Duh, pengen ketawa takut batuk ya. Jadi posisinya ini saya kencing di sini nih. Jadi lagi SMP ya, darurat. Ini di bawah nih, di bawah lagi pacaran. Kayak tebing, enggak tahu kita kan. Kita kencing, cewer aja, enggak tahu kena kepala dia itu. Ngamuk dikejar-kejar sama mau lempar pakai botol. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak apa-apa ya. Jadi ya tegur, S3 SMP ingat itu.
Saya kencing. Itu air kencing ke kepala itu yang lagi pacaran. Ini siapa? Wah, dikejar-kejar orang Banten, serem. Kau cepetan bawa mobil, cepetan ngebut. Ya Allah ya Karim. Nah, itu teguran kata guru saya, bagus itu katanya. Bagus. Kamu menghentikan maksiat mereka katanya. Bubar air kencing bau semuanya ya. Maksiat. Allahu Akbar. Itu kenangan itu. Pulang jarah, ya Allah ya Karim. Tapi caranya menghentikan sih menghentikan ya, spot jantung kita. Baik, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana satu ketika ada salah satu tabiin. Kata tabiin, Syekh Al-Banani. Nanti saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai, kata Syekh Al-Banani, saya memohon saya itu di alam kubur, posisi jenazah saya pengen dalam keadaan sholat aja gitu. Duluan meninggal emang 40 hari kemudian. Pas dikubur sudah dimasukkan ke liang lahat ya, liang lahat. Nah, terus yang bola-bolanya itu udah tutup, jatuh truk. Ternyata itu kan ini dibuka sedikit ya, bisa dibuka sedikit kan ininya. Ternyata apa yang terjadi pas kebuka tersedikit, ininya sedang membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, sedang melaksanakan salat. Jadi bagaimana permintaan, ya Allah, saya pokoknya walaupun di alam kubur pengen ini aja, pengen baca Quran. Tapi yang jangan yang lain. Ya Allah, saya di alam kubur pengen chat-chatan online. Oh jangan, nggak bisa. Kan nggak bisa dibawa HP ya. Baca Quran, baca sholawat, apa aja. Cuman bagaimana kebiasaan kita waktu di dunia. Jadi nanti orang itu meninggal bagaimana kebiasaannya. Kalau main bola, sering main bola biasanya apa? Meninggalnya ketika main bola. Hati-hati. Kalau misalkan lagi main catur, ngeri itu ya. Gini aja. Main catur, main gapleh, ceprot aja. Yang indah lagi gimana? Lagi apa? Lagi tahlil. Yang indah lagi baca Quran, yang indah lagi ngajar. Makanya yang ngaji tapi mudah-mudahan saya minta panjang umur ya. Tapi yang kenapa lagi ngaji itu jarang yang meninggal? Karena memang pahalanya itu luar biasa. Masya Allah. Saya punya guru di Bandung itu begini Pak, lagi ngajar Sahih Bukhari tidur, udah meninggal. Lagi ngelogat, keangkat kitab Sahih Bukhari, meninggal. Subhanallah. Jangan sampai pas meninggal cet-cetan, udah beli buku nikah yang baru, bahaya itu. Suruh orang lain nanti dikuburin. Itu bapak-bapak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya sudah jelas hari ini bahwa seringlah kalau misalkan jauh kan ya kirim Fatihah, buat senang, kirim Fatihah, kirim hadiah. Kemarin kan memang ada santri Temboro 8 tahun hafal 1000 hadis. Kata dia, Ustaz, 1000 hadis mah biasa di Temboro mah. Kata dia kan ada 25.000 santri, udah biasa ya Allah. Sekarang dia ada sama temen yang di Kerincing. Nah, kata gini, itu gimana ibu saya keadaannya? Kata beliau, antum katanya kesini jauh-jauh dari Citayam ya, diibaratkan kamu bawa hidangan makanan ke ibu kamu ya, bawa hidangan makanan. Nah itu hidangan makanan itu Quran, Yasin. Kira-kira kalau hidangan makanan senang gak ibu kamu? Senang. Nah itu hari ini bahagianya ibu kamu seperti ibu kamu di. Terus nanti ngucapin terima kasih gak, kata dia? Kata ya, nanti ibu kamu akan mendoakan kebaikan. Subhanallah. Itu ya, saya nanya kan 1000 hadis hafal, harus tanya. Oh begitu, tenang jadinya. Jadi meninggalnya 1 Oktober pas tanggal 12 Maulid kan. 1 Oktober yang gali kuburannya dokter dari Mesir. Terus setiap hari sampai hari ini 4 kali hataman Quran, 300 kali 1 juz aja, 300 santri. Sampai nanti 40
hari, berarti 120 kali hatam Quran. Pas saya tanya, ketika waktu hidup ibu itu selama dari mulai perawan aja sampai saya gede itu hataman Quran seminggu sekali. Dalailul Khairat satu hari hatam. Terus yang ketiga sering baca ya Latif, pernah puasa ya Latif 16.000 satu malam. Jadi memang lembut hatinya. Saya juga anaknya takut, haibahnya gitu, ngeri gitu. Nggak bisa ya bercanda itu. Jadi dikasih apa, wibawa ya. Malu saya juga dikasih haibah gitu. Lebih berani sama bapak gitu ya. Kalau sama bapak kadang berani berdebat apa. Kalau sama ibu enggak. Selain memang harus patuh, terus haibah daripada amalan tersebut. Nah, itu bapak-bapak ya. Itu kematian yang dirindukan. Itu saja, mudah-mudahan bapak-bapak, mungkin orang tua yang sudah meninggal ya, kalau umuran gini udah meninggal kan, ada yang masih ada, mudah-mudahan kalau yang sudah meninggal di alam kuburnya mendapatkan Raudatul Jinnah. Cita-cita kita pengen apa? Pengen ketemu sama ibu bapak kita atau sama istri kita dulu? Dua-duanya ya, tapi yang lebih utama, saya kata orang Mesir nih, orang Mesir ngomong, ketika kau naik perahu, di situ ada ibu dan istri tenggelam. Ini sebagai orang Mesir, dosan Mesir ya waktu. Saya waktu nangis, dinasihatin sama dia. Bagus nggak sih ibaratnya? Kamu naik perahu sama ibu dan istri, terus keduanya tenggelam. Yang mana yang dulu harus ditolong katanya? Aduh, dua-duanya nggak bisa pilihan ini. Ibu. Orang Mesir, ibu kata, dia tolong. Istri ada gantinya, ibu nggak ada gantinya. Terus hubungan apa? Insya Allah, kalau kau tolong ibu kamu dengan Yasin, dengan Fatihah, kau akan ketemu nanti di surga. Jadi saya kan waktu itu don bengong aja kan. Itu dinasihatin sama dokter dari Mesir, dinasihati. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada yang sedang duka, itu ada aja lagi. Nggak tahu kali temen ya. Ustaz nanti jadwal timnas kapan? Ada aja tuh. Nanya jadwal timnas. Pas hari itu nggak tahu kali ya. Nah maksudnya apa? Ketika ada orang yang berduka, kita bangun mentalnya. Kita bangun mentalnya. Insya Allah jangan takut. Nanti Allah akan pertemukan di surga. Walaupun itu mohon maaf ketika ada kematian yang buruk. Jadi ada bapak-bapak waktu zaman baginda Rasulullah itu mohon maaf berubah jadi gosong. Bahkan berubah wajahnya menjadi B2. B2 itu babinya. Ternyata selama hidupnya itu suka makan barang riba. Satu kampung itu pinjem ke dia. Riba, pakai praktek riba. Tapi ini orang punya kelebihan. Setiap malam Jumat suka kumpulan baca sholawat. Aduh bingung juga ini gimana. Ada itu sahabat suka pinjemin gitu. Tapi ada dari dulu riba, tapi gantinya dilebihkan. Itu ternyata akhirnya gimana? Ya Allah ya Karim. Akhirnya awalnya ini gosong, disiksa karena ini sering membaca sholawat, diampun dosa riba. Banyaknya itu 72 kan. Yang paling kecil menjenah ibunya, tapi dengan membaca sholawat clear semuanya. Itu awas, jangan nganggap enteng tuh. Baca sholawat bisa melembutkan hati. Ya. Orang yang baca sholawat insya Allah ada harapan nanti mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Makanya begini bapak-bapak, jangan terlena. Saya suka ini. Gak apa-apa saya mah sholat subuh kesiangan juga. Yang penting saya baca sholawat, enggak gitu juga. Ripuh mana hirup kayak. Prosesnya ripuh nanti di alam kubur. Benar sih, cuman prosesnya. Jangan terlena, benar. Tapi kan kita nggak mau mampir dulu disiksa di neraka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.